Masyarakat Jawa dikenal sebagai masyarakat yang religius. Itu dikarenakan perilaku keseharian orang Jawa banyak dipengaruhi oleh alam pikiran yang bersifat spiritual. Itu disebabkan karena masyarakat Jawa percaya terhadap suatu kekuatan di luar alam semesta ini. Suatu kekuatan yang mengatur alam semesta yang maha agung dan indah ini, kekuatan itu adalah disebut dengan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, Sobat Tosanaji semua, kembali lagi bersama saya Himawan Resi dalam channel saya Gobong Pusaka Official. Apa kabar semuanya? Tentunya harapan kita semua, kita selalu diberi kelancaran, selalu diberi keselamatan, dan selalu dilimpahkan atas segala rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, Sobat Tosanaji semua, saat ini saya kembali akan membahas tentang makna daripada ricikan-ricikan sebuah perabot keris atau yang kita sebut dengan warangka. Kali ini saya akan membahas tentang gandar. Mungkin sebagian Tosanaji sudah mengerti, sudah paham dengan posisi gandar di mana. Namun kenapa dia dinamakan gandar, letaknya di mana? Seperti biasa, sobat semua, jangan kemana-mana, siapkan kopi, siapkan sambil merokok, tetap di channel saya, Gobong Pusaka. Gandar adalah makna dari sebuah kayu sarung dari keris. Yang kedua, makna gandar di sini bisa diartikan sifat atau bentuk yang baik. Dalam sebuah beberapa deskripsi, makna gandar yang langsung berkaitan dengan keris, namun perlu kiranya untuk dilengkapi lagi. Gandar adalah bagian dari warangka yang berfungsi sebagai pelindung bilah keris secara langsung. Gandar merupakan suatu selongsong dari kayu lurus di bawah, yang dia berbentuk seperti perahu atau dia oval di dalam pendok dari bagian warangka. Di mana dia letaknya? Seperti ini sobat-sobat semua. Gandar itu saya membawa dua bilah keris terletak di dalam sebuah pendok. Di dalam ini ada kayu. Ketika kita keluarkan tarik si pendok ini, inilah yang bernama gandar. Kayu ini yang melindungi bilah keris secara langsung terhadap pendok, atau biasanya ada yang langsungan, itu juga yang bawah itu kayu disebut dengan gandar. Yang satu lagi pun seperti itu. Ini yang bernama gandar, kita tarik sisi kanan kiri ini, dan semua ini namanya gandar. Oke, sobat semua, makna gandar ini adalah perlambang dari bentuk dedek pangadeg atau bangun suatu badan. Sebagian suatu keadaan yang sudah pinasti istilahnya, atau ditentukan bagi masing-masing manusia. Kata pinasti di sini memiliki arti sudah dipastikan atau sudah ditentukan. Makna gandar ini adalah sudah dipastikan atau sudah ditentukan dalam warangka keris ini. Nah, pinasti ini juga merupakan kata lain daripada dumadi, yang artinya sudah pasti menjadi atau sudah pasti terjadi, seperti itu. Dumadi diartikan dalam bahasa Indonesia yang berarti adalah lahir atau menjadi ada. Sebelum lahir, sebelum bernama, atau sebelum ada seperti ini. Itulah sang asal. Itu yang dimaksud dengan kata dumadi. Nah, sementara itu kita pernah mendengar filsafat Jawa yang berbunyi sangkan paraning dumadi. Jika dirunut perkatanya,
memiliki arti dalam bahasa Jawa kuno adalah sangkan yang pertama itu adalah yang berarti asal muasal. Yang kata kedua adalah paraning atau yang memiliki dia kata utamanya adalah paran yang berarti adalah tujuan. Dan dumadi. Dumadi di sini diartikan menjadi, yang menjadikan atau pencipta. Dengan begitu, bahwa yang dimaksud dengan sangkan paraning dumadi adalah pengetahuan tentang dari mana manusia ini berasal dan akan kemana dia kembali. Seperti itu, sobat semua. Pesan yang disampaikan oleh leluhur kita terdahulu melalui simbol dan penamaan gandar pada sebuah perabot keris, dari warangka-warangka yang kita temui, kita biasa jumpai, itu menekankan bagaimana sebagai suatu pengeling atau pengingat-ingat kepada kita semua, di mana kita tadi telah membahas bahwasannya gandar itu adalah kesatuan dari badan yang dipastikan atau pasti terjadi. Oke, sobat semua. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang makna yang tadi yang saya bilang sangkan paraning dumadi. Namun perlu diketahui dulu bahwasannya aliran kepercayaan dalam masyarakat Jawa ini terbagi menjadi dua golongan. Golongan pertama disebut dengan golongan animistis. Istilah ungkapan paraning dumadi tidak terkenal dalam golongan ini. Yang kedua itu disebut adalah kejawen, yang mana sangkan paraning dumadi dikenal dan dipraktekkan oleh golongan-golongan kejawen ini merupakan suatu kebatinan yang memiliki kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sangkan paraning dumadi merupakan filosofi atau ajaran ilmu kejawen atau tentang kepercayaan tradisional Jawa kuno dulu tentang bagaimana cara manusia menyikapi sebuah kehidupan. Keberadaan manusia dan alam semesta merupakan ciptaan Sang Hyang Widi, yaitu zat pencipta alam semesta, atau saat ini kita menyebutnya dengan Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa atas segalanya. Kelak pada akhirnya seluruh alam semesta akan kembali kepadanya. Sangkan paraning dumadi dalam filosofi kejawen mengajarkan bahwa tujuan akhir dari sebuah kehidupan manusia adalah Tuhan. Sehingga dalam menjalani sebuah kehidupan ini kita harus mendekati nilai-nilai luhur ketuhanan. Nilai-nilai luhur ketuhanan antara lain adalah sikap jujur, adil, tanggung jawab, peduli, sederhana, ramah, disiplin, dan kita berkomitmen. Orang Jawa sangat percaya sekali, ruh dan jiwa tidak akan bisa hancur seperti jasmani kita. Ia akan tetap utuh sampai kapanpun. Nah, di sini sobat semua, timbul sebuah pertanyaan, lantas kemana kembalinya ruh apabila seseorang tersebut meninggal dunia? Ketika kita ucap tadi, ruh dan jiwa itu tidak bisa hancur seperti jasmani. Oke. Dalam ajaran-ajaran Jawa kuno atau Jawa dulu yang disebut dengan kejawen, perginya ruh ketika kita meninggal dunia itu dipercaya bahwa bila manusia telah meninggalkan kehidupan dunia, maka ruhnya akan kembali kepada Sang Hyang Widi atau Tuhan Yang Maha Esa. Ruh dan jiwa memang sejatinya milik Tuhan, dan dialah yang menjaganya secara utuh. Hal ini bisa kita lihat pada saat kondisi kita tertidur. Dalam tidur manusia atau dalam tidur jiwa kita, kita kadang pergi mengembara meninggalkan jasad. Sementara ruh tetap tinggal bersama jasad untuk menghidupinya. Kemudian jiwa kembali lagi saat kita terbangun. Seperti itu istilahnya, sobat semua. Jiwa bisa menjadi kuat dan sehat jika dilatih dan dirawat dengan baik tentunya.
Namun sobat semua, ia juga bisa menjadi rusak. Jiwa itu bisa menjadi rusak, sakit dan lemah jika tidak kita rawat dengan baik. Jiwa bisa mencapai derajat yang tinggi juga dan mulia, bisa juga jatuh ke derajat yang amat hina, lemah tidak berdaya. Itulah jiwa yang dimiliki oleh setiap manusia. Sobat semua, kematian itu sungguh sangat indah. Namun bagi sebagian orang ada yang mengatakan bahwa tabu kita membicarakan tentang sebuah kematian, karena itu adalah sebuah misteri yang tidak bisa terelakkan. Namun itu pasti terjadi. Inilah penekanan-penekanan yang disampaikan oleh leluhur kita melalui kata gandar tadi. Kematian telah menghadirkan ketakutan bagi mereka yang terlalu sangat mencintai sebuah duniawi. Sedangkan kematian bagi orang-orang Jawa mengacu pada pengertian pulang. Istilahnya itu kalau orang Jawa meninggal itu disebut, istilahnya dia itu telah berpulang, seperti itu. Ke asal muasal keberadaan. Atau tadi kembali ke sangkan paraning dumadi. Kematian bukanlah sesuatu yang harus kita sesali, sobat semua. Kematian tidak mengubah sebuah pengalaman spiritual yang menyenangkan. Untuk kembali pada asal muasal kita kepada Sang Pencipta. Tentunya ketika kita diciptakan oleh Sang Pencipta, kita akan sangat senang ketika kita akan harus kembali kepada Sang Pencipta itu. Oke sobat semua, mungkin inilah yang dapat saya sampaikan, yang bisa saya jabarkan melalui istilah gandar tadi. Gandar sebagai tempat penutup dari pelindung dari bilah keris secara langsung terhadap pendok, atau yang dapat berkontakkan langsung, yang terdapat pada sebelah ketika pendok kita buka, pada dalamnya itu yang kita sebut dengan gandar tadi, sobat semua. Sekian dari saya, dan jangan lupa ikuti terus channel saya. Mari kita sama-sama belajar untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya, tentunya dan terutama yang terkandung dalam simbol-simbol tosan aji atau pusaka ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk semua dukungan sobat semua. Terima kasih, salam rahayu, salam budaya.